Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf Bapak Ibu terlambat 10 menit karena masih memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu menunaikan ibadah sholat asar. Yang terhormat Bapak Ketua LPPM Universitas Negeri Malang, Prof. Markus, Bapak Ibu pelaksana penelitian pengabdian untuk DRTPM, RKI, RKLI, Jatim Pro, dan Matching Fund. Sore hari ini Bapak Ibu kami akan memberikan sosialisasi terkait dengan penyelesaian kontrak SPTJM dan RAP, termasuk juga hal-hal teknis lainnya yang akan kami sampaikan nanti, supaya Bapak Ibu nanti dalam penyelesaian pekerjaannya secara administratif maksud kami itu bisa lancar dan sifatnya supporting untuk pelaksanaan PPM Bapak Ibu. Dan pada sore hari ini kami mohon Pak Ketua untuk memberikan arahan dan sambutan terkait dengan kegiatan DRTPM, kemudian RKI, RKLI, Jatim Pro, dan Matching Fund, serta kegiatan-kegiatan yang lainnya yang terkait dengan kontrak SPTJM dan RAP. Mohon persilakan Pak Ketua untuk menyampaikan sambutannya. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Sek. Suara saya terdengar ya? Sampun, Oke. Prof. Baik, maturun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, walafiat, dan lindungan Allah SWT. Bapak Ibu, syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Yang Maha Kuasa. Sore ini kita bisa berjumpa di ruang yang ada internal, ada yang eksternal, ada ini yang basisnya ada semua yang belum bareng kesempatan yang awal kemarin bareng-bareng dengan yang dana internal atau non BUPTN itu. Baik, Bapak Ibu, ini ada upaya kita salah satunya untuk meningkatkan kualitas publikasi, jumlah publikasi, jumlah penerima, jumlah mitra, dan juga kualitas output serta citasi ya Bapak Ibu. Nanti khusus Bapak Ibu yang punya mitra yang di grupnya Matching Fund itu, secara informal nanti saling mencitasi biar nanti citasi Bapak Ibu sekalian atau UM secara keseluruhan juga nanti naik. Karena QS dan THE itu ada yang salah satunya itu adalah jumlah citasi, bukan citasi malahan ya. Nah itu nanti arah ke sana. Baik Bapak Ibu, ini kita punya kebijakan salah satunya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas tadi. Karena dananya itu tetap dibanding tahun sebelumnya, salah satu upayanya adalah peningkatan jumlah pendanaan baik jumlah dana maupun jumlah judul yang didanai dari eksternal, yaitu di luar UM, baik dari BRIN, DRTPM, salah satunya juga Matching Fund. Pendanaan bersama dari mitra dan kita. Nah, harapannya dengan jumlah dana yang internal kita tetap, tapi kalau jumlah yang grupnya Matching Fund yang ke daerah ya, tapi Matching Fund yang istilah kita itu makin banyak bagi jumlahnya sejumlah anggota Principal Investigators itu. Jadi ini ada yang cuma 2 universitas, ada yang 3 universitas, ada yang 5 seperti di Jatim Pro itu ada RKI ya gitu ya. Dan juga ada yang dengan timnya Bribda atau Pemda. Macam-macam Bapak Ibu. Jadi itu menjadi perhatian kita semua
Yang kedua, Bapak Ibu, ini memang nampak kita ini agak belakangan, tapi untuk belakangan maksudnya ini terlambat ya dari sisi untuk kontrak pencairan karena ngurus SK sekarang semuanya harus SK rektor, jadi Bapak Ibu tahu sendiri kita harus ngantri ya, dan itu juga perlu berkali-kali. Eh, kita upayakan untuk tahun depan bisa lebih cepat lagi, tapi faktanya memang Bapak Ibu di mitra kita itu memang ya ada yang baru kemarin gitu ya. Bahkan hari ini tadi baru dengan timnya Trenggalek. Eh, ini masalah lingkungan, ketahanan pangan dan lain-lain itu ada 2 judul. Dan itu kelembagaan yang minta dari lembaga dinas pertanian, jadi kita sesuaikan dengan judulnya. Dan untuk yang matching fund ini kita seperti dengan yang di penugasan yang lain itu diharapkan minimal 2 atau sampai 3 fakultas. Nah, Bapak Ibu nanti meskipun ini baru sosialisasi, koordinasi atau konsolidasi, tapi pelaksanaan sesuai dengan tanggal pengumuman ya Bapak Ibu yang bisa di SPC-kan. Contoh waktu RKI kan kita sebenarnya sudah bisa mulai bulan lalu ya, yang pengumuman itu dan SK-nya baru keluar minggu lalu ya. Tapi pelaksanaan yang bisa dispesifikasikan nanti disesuaikan dengan tanggal tersebut. Tapi nanti kita upayakan akhirnya bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti laporan kemajuan nanti tetap Agustus, laporan akhir nanti di November akhir. Kita buat seminar berupa pameran seperti tahun lalu, sehingga ada dampak lain yang kita raih bagi UM bukan bagi pribadi ya. Nanti ada mungkin mahasiswa dari luar UM atau calon mahasiswa dari luar UM bisa undang calon-calon mitra yang lain baik peneliti maupun industri bisa juga ikut hadir nanti kerjasama dengan timnya inovasi, juga timnya Humas, tim rekrutmen calon mahasiswa dan lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti secara teknis Pak Sekretaris Bu Retno akan menjelaskan bagaimana dan harus seperti apa. Saya pesan juga Bapak Ibu, sebenarnya semua pada dasarnya kebijakan yang lain, penelitian itu nanti diwajibkan ada data di database yang namanya Litapmas. Kenapa? Litapmas itu nanti akan menjadi salah satu pintu untuk data-data bagi prodi, fakultas maupun universitas untuk melihat data penelitian pengabdian kepada masyarakat, dana dari itu maupun dana dari eksternal. Oleh karena itu Bapak Ibu nanti untuk yang dana eksternal pun sudah kita tuliskan surat ke Pak Edekan dan Bapak Ibu yang menerima hibah untuk mengunggah di sistem di Litapmas. Nah, tahun ini grupnya Matching Fund ada cukup banyak distribusinya ya. Kalau tahun lalu kan hanya di luar yang internal, yang reguler itu hanya ada kerjasama dan mandiri di slotnya di sistem. Sekarang ada subnya itu Bapak Ibu perlu dipersani yang sesuai dengan kerjasamanya ya. Nanti jangan di grup kerjasamanya yang besar ya. Kalau nanti grupnya WCU yang WCU memang dana WCU tidak banyak, hanya ada 4 kalau nggak salah ya, yaitu yang Company Research Fellow itu. Nah, lalu Bapak Ibu ada kebijakan-kebijakan lain seperti surat LPPM dosen dan mahasiswa. Untuk setiap publikasi nanti jangan lupa wajib ada minimal 1 kata kunci yang SDG itu ya, diingat-ingat ya. Karena itu nanti di timnya pemeringkatan juga memerlukan data itu Bapak Ibu ya, baik nanti bidang pendidikan, bidang saintek, bidang sosum dan seterusnya nanti disortir berdasarkan itu dipublikasi di Scopus. Jadi aktif pengabdian itu ada berapa itu langsung baik timnya UM maupun timnya IS dan THI itu juga mengkonfirmasi klarifikasi database-nya ada enggak. Lalu ada juga Bapak Ibu yang tadi kami sampaikan di awal untuk matching fund terutama yang baru yang tidak ditentukan itu kami berharap itu multidisiplin, transdisiplin sama dengan yang di pusat. Nah, pusat-pusat penelitian yang di EPPM itu kan juga open ya waktu itu untuk mengkoordinasi proposal penelitian yang multidisiplin fakultas.
Untuk judul-judulnya nanti kita perbaiki lagi, nampaknya masih ada judul yang multidisiplin tapi dimasukkan di pusat. Nanti secara admin kita terus perbaiki, Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin sudah mendengar bahwa mulai 2 pekan lalu BPI juga turun ke fakultas, ke LPPM untuk melihat konsistensi kepatuhan dari panduan pedoman dengan yang dilaksanakan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu kami mohon dengan sangat kerjasamanya agar nanti Bapak Ibu juga mengikuti panduan ya. Baik panduan dari kita maupun panduan dari TPM misalnya. Bapak Ibu, kami pesan khusus dari TPM kita untuk tahun 2025 kita perbanyak lagi proposalnya dengan tidak mengulangi kesalahan administratif ya, agar kita memperoleh dana yang banyak, judul yang banyak untuk meningkatkan kapabilitas, kompetensi dan juga bendera Universitas Negeri Malang di antara PTNBH yang lain. Karena kalau sudah PTNBH, Bapak Ibu sebenarnya kita mainnya harusnya dana internasional. Untuk tahun depan Bapak Ibu kita akan perbanyak dana yang eksternal dan minimal yang matching fund ini dan untuk yang internasional. Jadi sudah perlu siap-siap cari mitra, cari sumber pendanaan. Bapak Ibu nanti untuk yang di UM koordinasinya nanti dengan Kapus PSR ya. Kita sudah langganan Pivot application untuk mencari dana-dana internasional. Saya kira itu Bapak Ibu pesan-pesan awal mungkin nanti kita juga terus ada open discussion untuk kita semua untuk kemajuan baik pribadi nanti kalau Bapak Ibu banyak dapat penelitian, banyak publikasi, banyak mitra, nanti banyak membantu prodi juga banyak membantu bagaimana Bapak Ibu mempercepat kompetensi dan juga khususnya kenaikan pangkat. Jangan lupa ini mumpung ada Pak Heri biasa selalu diingatkan. Ini juga para pimpinan juga ada mungkin di grup kita ini Bapak Ibu pimpinan universitas termasuk Pak Rektor pun juga bikin proposal, Pak Dekan juga bikin proposal dan itu semuanya juga tetap direview Bapak Ibu ya. Termasuk yang ini Bapak Ibu yang belum direview nanti akan kita review harus ada skor review karena standar kita itu harus ada minimal 2 reviewer harus memberikan penilaian. Nanti kalau ada perbaikan khusus yang sudah ada PKS-nya itu berarti itu kan perlu kita dampingi pendanaan berarti 5 tapi tetap tidak boleh kualitas rendah. Nah, salah satu menjaga kualitas itu juga pelaksanaan di prosesnya dan juga administrasi Bapak Ibu jangan lupa Bapak Ibu dosen sudah wajib didampingi accounting representatif. Jangan semuanya dikerjakan sendiri ya. Nanti Bapak Ibu dibantu oleh AR accounting representatif. Saya kira demikian mungkin ada yang belum tersampaikan di kesempatan di grup itu disilakan nanti kalau ada. Demikian Bapak Ibu para pimpinan dan Bapak Ibu peneliti pelaksana pengabdian mungkin yang khususnya yang tidak di reguler kemarin saya ucapkan selamat dan selamat berjuang untuk kita semua dan juga untuk UM dan untuk bangsa. Saya kira demikian kembali ke Pak Sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Ketua atas arahannya dan Bapak Ibu nanti kami berikan kesempatan tanya jawab, kalau misalnya ada pertanyaan, ada sesuatu yang belum dipahami. Namun berikutnya mohon izin Pak Ketua saya langsung menyampaikan materi sosialisasi ya Pak Ketua. Enggak langsung Pak Sek. Bu Lulu kalau ada atau Pak Bagas, Bu Lulu mungkin masih sholat ya. Bu Lulu nanti di moderatori ya takut ada pertanyaan dari Bapak Ibu penanya. Baik, siap. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin kami share screen dulu ya. Ada 2 tayangan, ada 2 file, tapi nanti jangan khawatir Bapak Ibu, kami akan kirim file PDF-nya ke Bapak Ibu. Monggo Pak Bagas, minta tolong Pak Bagas. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, khususnya Pak Ketua, Pak Markus, dan Bapak Ibu pelaksana penelitian pengabdian untuk DRTPM, RKI, RKLI, Jatim Pro, dan Matching Fund. Sementara Matching Fund-nya banyak. Kita sebut sebagai Matching Fund saja.
Nah, siang hari ini saya diperintah Pak Ketua sesuai dengan standar ya, karena standarnya harus ada. Meskipun Bapak Ibu sudah dapat, tapi tetap kami harus melakukan ini karena ini adalah standar nanti harus menjadi bagian dari pemenuhan PPI ya, karena harus dilakukan. Yaitu sosialisasi penandatangan kontrak, di dalamnya ada SPTJM dan penyusunan RAP yang nanti akan diunggah di ASIK BPM. Nah, Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan, untuk sosialisasi kali ini, itu adalah sosialisasi yang kedua. Sosialisasi yang pertama itu adalah penelitian internal ya, penelitian internal UM 2024 sudah kita laksanakan pada tanggal 17 April yang lalu. Kemudian untuk yang sosialisasi sekarang ini kita batasi khusus untuk penelitian DRTPM, penelitian pengabdian DRTPM, kemudian RKI, RKLI, Jatim Pro, dan Matching Fund. Nah, khusus untuk sosialisasi penandatanganan kontrak SPTJM dan RAB untuk penelitian pengabdian desentralisasi PPG setelah ini, insya Allah minggu depan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin sudah dapat bagian dari PPG nanti kita sosialisasikan minggu depan insya Allah paling cepat. Next Pak. Pak Pras, next Pak Bagas. Bapak Ibu, kami buat skema timeline ya untuk kegiatan yang saya sebut tadi, yaitu kontrak, SPTJM, dan RAB. Kita mulai dulu ya Bapak Ibu tentang pengumuman. Pengumuman itu baik pengumuman PPM, DRTPM, RKI, RKLI, Jatim Pro, dan Matching Fund itu berkisar April sampai Juni. Kenapa kok saya katakan April sampai Juni? Karena untuk DRTPM itu terbitnya bulan Juni, yang kemarin setelah Bapak Ibu kami share di grup masing-masing. Kemudian untuk yang RKI, RKLI, Jatim Pro, dan Matching Fund, itu kami tentukan di SK Rektor, insya Allah tanggal 5 April, seperti yang disarankan Pak Ketua, maka semua kegiatan setelah SK Rektor itu terbit, maka SPJ kegiatan itu berlaku setelah itu. Ya, berlaku setelah itu. Jadi meskipun dananya belum cair, tapi kegiatannya setelah SK terbit dari Rektor. Nah, khusus untuk yang DRTPM mengikuti sesuai kontrak yang ada di DRTPM. Kemudian Bapak Ibu, berikutnya nomor 2 adalah unggah proposal. Nah, unggah proposal mulai dari DRTPM. Di DRTPM itu kalau tidak silap kemarin sudah kami sampaikan di grup DRTPM itu link YouTube ya, link YouTube atau link rekaman yang mana ketentuannya di situ sudah ditulis ya. Jadi unggah proposalnya di Bima tanggal berapa itu sudah ada. Kalau tidak silap tanggal 25 ya. Itu sudah ada, Bapak Ibu bisa ikuti aja. Kalaupun nanti belum lengkap atau yang baru bergabung di grup di RTPM, nanti saya unggah kembali. Termasuk juga SK-nya, termasuk juga kontraknya, nanti kami berikan di mana di grup DRTPM. Kemudian Bapak Ibu, untuk yang RKI, RKLI, Jatim Pro, dan Matching Fund, ini mengunggahnya pun juga harus dilakukan di Litapmas. Nah, kalau di unggah proposal di RTPM itu di samping di Bima juga mengunggah di Litapmas. Kemudian untuk RKI, RKLI, Jatim Pro, dan Matching Fund itu melakukan unggah juga di Litapmas. Kami di sistem sudah di open semua, kami sudah koordinasi dengan TIK dan semuanya sistem sudah bisa dilakukan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, unggah proposal itu dilakukan sampai dengan 14 Juni seperti yang disampaikan surat Pak Ketua LPPM Prof Markus. Dan surat itu sudah kami sampaikan di grup maupun di e-office masing-masing. Nah, unggah proposal ini nanti Bapak Ibu, untuk yang Matching Fund, Jatim Pro, RKLI, RKI, kalau RKI ini untuk reviewernya sudah ada. RKLI reviewernya sudah ada. Jatim Pro, Matching Fund nanti sudah ada semua. Nah, kalaupun nanti belum ada, Pak Ketua akan melakukan proses verifikasi proposalnya.
Nah, karena apa? Karena syarat untuk verifikasi proposal itu berkenaan dengan munculnya di pendanaan atau di ASIK BPM. Jadi nanti setelah Bapak Ibu mengunggah sampai dengan tanggal 14, maka akan dilakukan proses verifikasi. Nah, di dalam verifikasi itu nanti harus ada syarat. Ya, harus ada reviewernya, harus ada validatornya, dan sebagainya. Nanti Pak Ketua yang akan melakukan itu bersama timnya. Nanti kalau sudah selesai, Bapak Ibu, proses verifikasi ini, maka kami di tim keuangan akan melakukan proses-proses terkait dengan unggah RAP. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, sosialisasi. Sosialisasi hari ini itu dilaksanakan tanggal 13 Juni sesuai arahan Pak Ketua. Semuanya harus dikumpulkan, mulai dari DRTPM, RKI, RKLI, Jatim Pro, dan Matching Fund. Dan kita sudah laksanakan hari ini sesuai dengan standar yang dilakukan. Kemudian Bapak Ibu nanti, Bapak Ibu mengumpulkan, jadi pengumpulan kontrak SPTJM itu dilaksanakan paling lambat tanggal 14 Juni. Besok berarti ya. Meskipun informasi ini sudah kami sampaikan jauh-jauh hari sebelumnya, sudah kami sampaikan seminggu yang lalu. Kemudian terkait dengan filenya kontrak sudah kami share di grupnya masing-masing. Bapak Ibu tinggal milih. Kalaupun nanti ada yang perlu diperbarui atau perlu diposting lagi, linknya nanti kami bantu untuk melaksanakan itu. Insya Allah untuk kontrak SPTJM itu sudah kami sesuaikan dengan data yang ada. Toh pun kalau ada permasalahan di lapangan, nanti Bapak Ibu bisa hadir, bisa datang ke LPPM ya, Krarek Lantai 6. Kemudian setelah selesai semua, Bapak mengumpulkan kontrak SPTJM, kemudian juga mengunggah RAB di ASIK BPM, maka kami akan melakukan verifikasi, Bapak Ibu. Verifikasi itu, mohon maaf, itu bukan tanggal 34 ya, Bapak Ibu. Verifikasinya sampai tanggal 24 Juni. Ya. Setelah verifikasi sampai dengan, artinya kalau besok tanggal 14 Bapak Ibu sudah selesai mengunggah, kemudian diverifikasi, pengumpulannya sudah selesai, kami verifikasi, maka pencairan dananya itu bisa dilakukan setelah verifikasi selesai. Jadi timeline ini sudah kami berikan kepada Bapak Ibu supaya menjadi rambu-rambu berikutnya. Nah, nanti menjadi pertanyaan di lapangan, Pak, bagaimana kalau kami belum selesai RAB-nya tanggal 14 Juni? Kami tetap menggunakan mekanisme seperti penelitian internal, Bapak Ibu. Seandainya Bapak Ibu nanti 14 malam belum mengunggah RAB, maka Bapak Ibu akan kami cairkan untuk proses pencairan berikutnya. Jadi nanti kami akan mengelompokkan proses pencairannya yang tanggal 14 Juni malam selesai RAP-nya diverifikasi, maka nanti mungkin dimulai 24 Juni pencairan. Tapi kalau yang lebih dari 14 Juni untuk RAP-nya mungkin setelah itu. Artinya kami tidak membatasi Bapak Ibu kemudian diblokir, enggak. Kita tetap melayani Bapak Ibu dengan sebaik-baiknya supaya proses itu dilakukan. Ya, kemudian Bapak Ibu, ada beberapa mekanisme yang berbeda untuk pencairan dana Bapak Ibu. Untuk di RTPM itu sesuai dengan arahan dari Pak Ketua, karena Pak Ketua hadir di saat kontrak, itu pencairannya ada 2 tahap sama dengan yang lainnya, cuma besarannya berbeda, yaitu yang di RTPM 80% dan 20%. Nah, sementara untuk yang RKI, RKLI, Jatim Pro, dan Matching Fund itu 70% dan 30%. Jadi ini bedanya di situ. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan, kenapa di RTPM kok masih mengunggah di Litapmas? Ini sebagai bentuk pembinaan, sebagai bentuk rekam jejak Bapak Ibu nanti, khususnya kalau ada pemeriksaan. Artinya, kalau misalnya nanti Bapak Ibu ada sesuatu yang perlu ingin diketahui di Litapmas, maka Bapak Ibu sudah punya arsip di Litapmas. Oleh
sebab itu kami mohon pada Bapak Ibu untuk tetap melakukan standar-standar yang ada di tempat kami di UM, khususnya paling tidak bisa digunakan untuk IKU dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ini mohon timeline-nya diikuti, mohon kerjasamanya supaya kami nanti di pihak keuangan bisa lancar. Dan perlu kami sampaikan Bapak Ibu, informasi pencairan dana untuk penelitian internal itu sudah rampung, sudah tuntas. Sudah tuntas, hanya tinggal 2 orang yang belum. Jadi 2 orang yang dimaksud itu sudah ada di dalam grup internal, tidak perlu saya sebut, hanya 2 orang yang mana masing-masing 1 orang itu tinggal 1 penelitian, 1 pengabdian, kemudian yang 1 orang lagi 1 penelitian. Nah, saya berharap Bapak Ibu, kegiatan yang khusus untuk DRTPM, RKI, RKLI, Jatim Pro, dan Majeng Fund ini bisa cepat Bapak Ibu ya, bisa seksama, sehingga nanti ketika Bapak Ibu telah menyelesaikan, kami juga cepat untuk segera mencairkan, karena proses pencairannya pun juga butuh waktu. Jadi mohon sekali lagi bantuan Bapak Ibu untuk proses-proses ini. Terima kasih. Next, Pak Pras. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan rincian dana, kalau di RTPM itu sesuai kontrak ya Bapak Ibu. Ada yang bertanya, Pak, kami ingin tahu di mana letak rincian dananya untuk di RTPM. Bapak Ibu bisa klik di Bima, di situ ada misalnya di penelitian, Ibu bisa klik di menu pull down penelitian atau di pull down untuk pengabdian. Di situ ada menu catatan harian. Nah, catatan harian itulah yang akan menunjukkan berapa jumlah dana yang Bapak Ibu di-ACC oleh DRTPM. Namun demikian kami juga sudah punya data itu. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin menanyakan, Bapak Ibu bisa lihat di Bima masing-masing. Nah, sementara kepentingan kami punya data jumlah rupiah dan nama serta judulnya itu kepentingannya untuk penyusunan kontrak. Karena kontrak yang di RTPM ini masih dalam proses. Karena apa? Karena nomor 1, kontrak sudah dilaksanakan oleh Pak Ketua antara LPPM UM dengan DRTPM, tetapi SP2D belum dilakukan. SP2D dari DRTPM ke UM belum terbit. Nah, nanti kalau sudah terbit, maka kami selanjutnya LPPM berkewajiban untuk segera mendistribusi kepada Bapak Ibu. Nah, selang waktu proses pendistribusian itu, Bapak Ibu nanti harus menyelesaikan kontrak SPTJM dan RAB tersebut, baik yang ada di Bima maupun yang ada di tempat kami di Litbang. Nah, khusus untuk DRTPM, Bapak Ibu, insya Allah rekeningnya nanti menjadi rekening mandiri ya Bapak Ibu ya. Jadi khusus untuk DRTPM, ini rekeningnya menjadi rekening mandiri, insya Allah. Proses sedang kami lakukan dan kami juga sudah konsultasi dengan Bu WR2. Nah, untuk terkait lebih lanjut seperti apa nanti setelah SP2D-nya turun, pasti khusus untuk DRTPM kami akan undang lagi untuk komunikasi terkait dengan ini. Kemudian Bapak Ibu untuk yang dana RKI, di dana RKI ini sudah ada di SK, namun ada beberapa revisi Bapak Ibu ya. SK Rektor. Yang pertama begini, untuk skema A itu host 100 juta Bapak Ibu ya. Co-hostnya 75. Untuk skema B, hostnya 100 juta, co-hostnya 75 juta. Dan untuk skema C, hostnya 150, co-hostnya 75 juta. Nah, ada beberapa SK, khususnya di skema B ada 3 yang mungkin salah ya, salah menafsir pada saat kami melakukan pengecekan. Yang benar adalah hostnya 100 dan co-hostnya 75. Jadi dasar-dasar inilah dasar sesuai yang ada di dalam panduan. Ya, di dalam panduan. Kemudian Bapak Ibu untuk RKLI atau RKI LPTK, kalau yang RKI kan RKI PTNBH, kalau yang RKLI adalah RKI LPTK. Itu sesuai dengan kontrak masing-masing. Dan itu sudah kami posting di masing-masing grup WA.
Kemudian Jatim Pro juga, seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, Jatim Pro tidak banyak, ya kontraknya juga sudah ada di grup WA Jatim Pro. Kemudian matching fund. Nah, matching fund ini juga ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan, Bapak Ibu. Matching fund kami banyak, seperti yang disampaikan Pak Ketua, dan itu sudah kami share di grupnya matching fund. Hanya saja mungkin ada revisi di SK Rektor. Pertama adalah matching fund yang UMS Surakarta. Matching fund UMS Surakarta itu sebenarnya kan sudah ada di dalam SK Rektor penelitian untuk matching fund. Nah, di SK matching fund itu ada, sehingga nanti supaya tidak ada duplikasi, saran daripada BPI juga, itu nanti SK-nya kami hapus yang di matching fund, tapi sudah menjadi include di dalam SK internal, khusus untuk matching fund 5 penelitian yang ada di UMS Surakarta. Termasuk juga matching fund yang dengan UTM. Ya. Itu kan sudah include di dalam penelitian internal. Oleh sebab itu nanti, khusus untuk SK matching fund, supaya tidak ada double funding, maka akan kami revisi nilai nominalnya karena nanti menyangkut masalah dana yang harus dikeluarkan oleh UM. Berikutnya Pak Pras, next. Nah, Bapak Ibu, ini teknis sekali untuk warna map kertas ya, itu sudah kami sampaikan di grup masing-masing. Jadi untuk DRTPM, mohon maaf untuk DRTPM, kemudian RKI, RKLI, kemudian Jatim Pro dan Matching Fund, semuanya sudah ada warna-warna masing-masing ya. Ada yang biru daun dan sebagainya sudah ada ya, hijau maksud saya. Itu sudah ada semua di situ, nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan di grup masing-masing supaya nanti lebih mudah mengidentifikasi di tim kami. Termasuk juga Bapak Ibu kalau Bapak Ibu punya masalah yang ingin ditanyakan, kami sudah menyampaikan di grup itu kalau berkenaan dengan program silakan berkomunikasi dengan Bu Lulu, berkenaan dengan keuangan itu dengan Bu Retno, keuangan ini banyak. Mulai rekening VA, mulai SPTJM, RAB, kontrak itu semuanya di Brutno. Ya. Kemudian kalau misalnya menyangkut masalah admin di LPPM nanti ada Pak Bagas. Kalau menyangkut masalah admin IT di TIK ada Pak Wisnu. Jadi semuanya kontak-kontak personnya sudah bisa kami berikan di grup masing-masing. Meskipun demikian, kalau Bapak Ibu masih WA ke saya, ke kami, ke Pak Ketua, kepada saya sekretaris, tetap kami balas ya. Tetap kami balas sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Baik Pak Sobran, Pak Bagas. Ya Bapak Ibu, ini untuk penyusunan revisi RAB, nanti Bu Retno melengkapi ya. Tetapi secara garis besar Bapak Ibu, tanggal waktunya nanti Bapak Ibu tetap mengunggah di ASIK BPM terakhir tanggal 14 Juni. Pertanyaannya sama, Pak, punya saya di RAP judulnya tidak muncul. Nah, kalau tidak muncul, maka proposal Bapak Ibu nanti perlu diverifikasi dulu oleh Pak Ketua. Setelah oke, baru nanti Bapak Ibu akan muncul ketika dipanggil di dalam ASIK BPM. Bapak Ibu tidak usah khawatir, nanti tetap kami fasilitasi sebaik-baiknya untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, terkait dengan template RAB itu di ASIK BPM seperti ini Bapak Ibu ya, ada 4. Saya pikir ini tidak asing karena Bapak Ibu sudah dapat semuanya di internal, ada biaya bahan, ada biaya pengumpulan data, ada biaya analisis data, dan biaya laporan dan luaran. Yang menjadi pertanyaan nanti, karena ini bukan ranah kami menjawab, ini nanti di ranah pimpinan ya. Pak, kalau belanja modal itu boleh apa enggak? Ya, kan. Ya, kami mengikuti apa yang sudah digariskan, tidak diperkenankan ya. Kemudian Bapak Ibu, satuan biaya ini sesuai dengan Pertor nomor 44 tahun 2023, artinya bahwasanya Bapak Ibu ketika menyusun RAB, maka SBM-nya harus sesuai dengan SBM UM. Ya, kemudian untuk nilai barang jasa yang dicantumkan dalam RAB itu sudah termasuk pajak. Jadi nanti Bapak Ibu ketika menyusun pajak
menyusun RAP itu sudah include dengan pajak. Nah, nanti terkait dengan ini Bapak Ibu, kalau ada yang kurang detail, spesifik tentang biaya bahan, pengumpulan data, analisis data, laporan, nanti saya dibantu oleh Bu Retno dan tim keuangan yang lain. Next, Pak Bagas. Ya, ini perinciannya biaya bahannya. Bapak Ibu sama persis dengan internal. Kemudian next, Pak Bagas. Kemudian setelah biaya bahan, next Pak Bagas, next. Nah, yaitu biaya pengumpulan data. Next. Berikutnya ya biaya analisis data, dan yang terakhir, next Pak Bagas, adalah pelaporan dan luaran. Ya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, untuk biaya haki sesuai dengan edaran Bapak PR3, maka haki tersebut sudah menjadi bagian atau menjadi tanggungan pelaksana peneliti dan pengabdian. Ya, termasuk juga ethical clearance itu tetap menjadi bagian pelaksana penelitian, khususnya yang humaniora atau yang berhubungan dengan makhluk hidup. Itu tetap menjadi bagian dari Bapak Ibu. Kalau yang tahun kemarin kan masih dibiayai oleh UM. Next. Cukup saya pikir ya. Oh ya, untuk SPJ Bapak Ibu, tetap Bapak Ibu harus menggunakan sesuai saran Ibu Direktur Keuangan, tetap harus menggunakan apa namanya ini, menggunakan kamera GPS yang sering saya gunakan setiap kali perjalanan, ya, baik kedatangan, kegiatan, dan kepulangan. Ini standarnya, kami sudah tidak seperti dulu yang harus bawa SPPD kemudian dicap masing-masing dan sebagainya. Nah, kecuali mungkin yang di RTPM, ya di RTPM apakah masih menggunakan lembar SPPD? Nanti mungkin kita jelaskan karena kegiatan WCU itu kan masih menggunakan itu karena menggunakan dana LPDP. Ya. Oke, next berikutnya. Ini pajak Bapak Ibu. Nah, sekali lagi pajak, penekanan di pajak Bapak Ibu sama seperti tahun ini di sosialisasi internal, yaitu pajak nanti yang membayarkan ya, bukan yang membayar. Yang membayarkan adalah pihak lembaga UM, dalam hal ini nanti akan dikoordinir oleh LPPM. Nah, sekali lagi tahun kemarin itu kan yang membayar pajak kan Bapak Ibu, peneliti, pelaksana pengabdian. Nah, itu menjadi ribet ya. Akhirnya Bapak Ibu tidak meneliti, malah sibuk dengan mengerjakan pajak. Nah, tahun ini tim kami sudah diberi arahan untuk bisa melakukan pembayaran pajaknya Bapak Ibu. Next, Pak Bagas. Ya, kemudian ada hal yang lain Bapak Ibu terkait dengan luaran. Apabila kewajiban luaran belum terpenuhi, maka akan ditunda sebagian dana yang dicairkan. Jadi Bapak Ibu nanti khusus untuk penelitian yang bukan di RTPM ya, yang mulai dari RKI, RKLI, kemudian Jatimpro dan Matching Fund itu karena dana internal UM, maka proses pencairannya seperti itu ya, 70-30. Kemudian nanti pajaknya diambil duluan, nanti kalau misalnya ada kelebihan pajak pasti akan diberikan kepada Bapak Ibu. Nah, kemudian apabila luarannya nanti sudah muncul, maka nanti akan kami penuhi, akan kami bayarkan. Dan pemenuhan untuk pembayaran kewajiban luaran itu setiap berkala per tanggal 16 setiap bulannya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti silakan berkomunikasi sama Bruno kalau luarannya sudah terbit, nanti bisa dicairkan baik yang tahun ini barangkali atau tahun 2023 atau mungkin di tahun 2022. Next. Terima kasih. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu,
ganti tayangan Pak Bagas untuk yang ASIK BPM. Mungkin untuk filenya yang barusan Pak Bagas yang sosialisasi bisa ditaruh di ini, di mana? Di Zoom ya, diunggah di Zoom. Kemudian berikutnya Pak Bagas yang sosialisasi terkait dengan RAB. Bapak Ibu masih banyak sekali pertanyaan Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya saya bisa mengerjakan RAB di ASIK BPM. Nah, masih banyak. Mungkin selama ini atau mungkin sebelumnya Bapak Ibu yang mengerjakan adalah AR-nya ya. Tapi tidak apa-apa lah, tetap Bapak Ibu perlu paham, perlu mengetahui bahwasanya di Litapmas ada fasilitas untuk mengunggah ASIK BPM. Nah, nanti secara detail Pak Bagas yang akan membantu saya untuk menjelaskan ini. Jadi nanti Bapak Ibu, sekali lagi, baik di RTPM, RKI, RKLI, Jatimpo maupun Matching Fund, Bapak Ibu tetap harus mengunggah di Litapmas ASIK BPM juga, tidak apa-apa. Pertanyaannya, Pak, di RTPM kan sudah, tidak apa-apa, tetap Bapak Ibu buatkan aja supaya sebagai dokumentasi atau rekam jejak Bapak Ibu. Next, Pak Bagas. Ya, ini sumber dananya. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu mengenal ini kan ya. Jadi pada saat Bapak Ibu dulu internal, cara mengunggah proposalnya di mana. Nah, ini sudah ada. Sama persis ketika Bapak Ibu dulu mengunggah proposal internal UM. Ya, jadi nanti ada poin 1 itu ya, ada 1, 2, dan 3. Ya, ada 1, 2, 3. Hanya saja mungkin khusus untuk di RTPM yang multi years, itu ada tanda, bisa ditayangkan Pak Bagas. Ada tanda apa ya, kayak warna. Itu Bapak Ibu tidak perlu memperbaharui, tinggal ngeklik itu aja. Nanti Pak Bagas yang akan menerangkan secara detail. Oke, next. Nah, termasuk juga yang di RTPM dan seterusnya. Next. RKI juga sudah kami siapkan slot-slotnya. Next. RKLI juga ada. Kemudian berikutnya Jatimro juga. Kemudian Matching Fund. Ya. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan ya, di dalam RKLI itu tidak hanya penelitian, tetapi ada juga pengabdian. Ya, sama halnya dengan di RTPM. Di RTPM itu ada penelitian dan pengabdian. Tetapi khusus untuk RKI tidak ada pengabdian. Nah, namun yang di RKLI atau RKI LPTK itu ada pengabdian. Maka nanti ada slot untuk pengabdian. Nah, khusus untuk Jatimpro tidak ada pengabdian, hanya penelitian saja. Termasuk juga Matching Fund, tidak ada pengabdian, semuanya adalah penelitian. Jadi dari skema-skema ini yang ada pengabdiannya hanya di RTPM dan RKLI. Oke, next. Nah, kemudian Bapak Ibu, kami tadi sudah minta bantuan kepada Bapak Ibu untuk mengisi data khusus untuk RKI, RKLI, Jatimpro maupun Matching Fund. Tetapi yang mitra atau yang co-host, bukan yang host. Kenapa? Kalau yang host, judulnya Bapak Ibu kan sudah ada. Ya. Tetapi yang co-host itu kan judulnya belum ada, maka perlu diidentifikasi nanti sama Pak Bagas akan dimasukkan di sistem sehingga ketika Bapak Ibu nanti misalnya nih saya dapat RKI misalnya RKI skema A misalnya saya co-host, maka yang muncul kan judulnya peneliti utama atau host, sementara di dalam
co-host di tempat kami kan belum ada, maka Bapak Ibu nanti mengirim data ini sehingga ketika Bapak Ibu memasukkan RAB itu sudah langsung muncul. Ya, atau di dalam unggah proposal sudah muncul dan seterusnya. Sehingga saya minta tolong Bapak Ibu untuk mengisi data via GForm tadi sudah saya kirim ke grupnya masing-masing khusus untuk RKI, RKLI, Jatim Pro dan Matching Fund. Pak, bagaimana untuk yang DRTPM? DRTPM tidak perlu, Pak, karena tidak ada co-host. Bapak Ibu semua peneliti utama. Next. Nah, ini ASIK BPM sama, jadi Bapak Ibu nanti memasukkan judul seperti yang pernah dilaksanakan di internal, di penelitian internal. Jadi Bapak Ibu tidak usah panik, tidak usah gugup, oh kok tidak muncul, nanti kita bantu. Nah, Pak Bagas, insya Allah akan membantu Bapak Ibu semuanya bersama Pak Wisnu untuk memfasilitasi sebaik-baiknya supaya Bapak Ibu semuanya lancar. Oke, next. Ya, ini proses saja. Jadi nanti klik simpan, kemudian nanti muncul 70-30. Ya. Nah, khusus untuk DRTPM nanti muncul 80-20. Nah, kami sudah koordinasi dengan tim TIK terkait dengan variasi di ASIK BPM yang selama ini ada 70-30 di RAB, tapi khusus untuk DRTPM menjadi 80-20. Tapi kalau masih belum di-coding, insya Allah sudah di-coding oleh Pak Wisnu, sehingga nanti khusus untuk DRTPM sudah menjadi 80-20. Oke, next. Saya pikir cukup, Pak. Cukup, Bapak Ibu. Ada 3 sesi tadi, ada arahan dari Pak Ketua, kemudian yang kedua sosialisasi kontrak SPTJM dan RAB, dan yang ketiga adalah tutorial untuk mengerjakan atau unggah RAB. Demikian Bapak Ibu, sebelum kami akhiri, barangkali ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu menanyakan dan difasilitasi oleh Bu Lulu. Silakan Bu Lulu. Pak Bagas mungkin bisa di-share di grup di Zoom, Pak, anunya Pak, file PPT-nya Pak, biar tidak Saya taruh di chat, Pak. Sampun, Pak. taruh di chat Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa mendownload. Kami kirim yang PPT ya Bu, biar tidak berat ya. Monggo silakan Bu Lulu difasilitasi dengan raise hand tentunya yang ingin bertanya silakan. Bapak Ibu kalau bertanya langsung di anu aja ya, jangan japri. Kalau japri ke saya nanti bisa kelewat. Langsung di chat aja, di chat atau langsung raise hand nanti difasilitasi oleh Bu Lulu. Kalau WA ke saya nanti saya khawatirnya numpuk Bapak Ibu, mohon maaf ya. Tapi kalau sempat saya baca nanti saya bacakan. Saya Pak Sek. Monggo Bu Lulu difasilitasi Bu. Bu Lulu masih belum di-unmute. Bu Oke, Lulu. baik. Nggih. Terima kasih. Nggih, ngapunten. Kami persilahkan untuk penanya pertama, monggo Pak Budi Eko, kami persilahkan. Iya, Bu. Terima kasih Bu Lulu, Pak Sek, Nggih. juga Prof. Markus. Saya mau menanyakan yang di aplikasi ASIK BPM. Sampai tadi siang, sampai barusan ini juga belum ada. Kira-kira kapan itu bisa diam? Bu Lulu, bisa kami bisa ngerti di... Saya jawab dulu ya Pak ya. Ya. Prof, ASIK BPM itu ketika Prof ketik di judul, Pak Bagas minta tolong ditayangkan yang tadi Pak Bagas. Jadi ketika Prof nanti ketik judulnya itu akan muncul apabila tuh sudah unggah proposalnya, kemudian sudah diverifikasi. Ya, sudah diverifikasi. Sudah unggah Pak, tapi kok belum bisa di-ASIK? Mungkin belum diverifikasi. Nah, kapan waktunya memverifikasi khusus untuk DRTPM? Mungkin beda dengan yang lain, nah, dengan yang ketiga-tiganya atau yang keempatnya. Karena kalau DRTPM mungkin perlu waktu ya, karena datanya baru masuk tadi pagi. Kira-kira itu Prof.
Ya, ya. Oke. Nggih. Sudah Baik, saya izin lihat, menjawab belum nggih Pak Budi diverifikasi. Eko. Nggih, Nggih, baik, nggih, nggih, nggih. ngapunten izin Matur nuwun, nggih. menjawab. Tadi kami bantu untuk Pak Budi, nggih kan, ada Ya, salah itu untuk apa pemasukan dana. Insya Allah nanti akan segera kami verifikasi sehingga Bapak nanti bisa melihat di ASIK BPM untuk judulnya. ya. Nggih, Tadi terima sudah kasih. diganti dengan UI tadi, Bu. Sudah ada kemajuan, sudah diganti untuk sumber dananya. Oke, Nggih, sampun. sampun. Oh, Lalu salah salah dilitap, entry, Prof. Salah entry. bukan harus diperbaiki Oh, untuk pendanaan. nggih, Oke, nggih. Nggih, sampun. tadi kan sudah dipindah untuk dananya, nggih, sudah kami Oke, pindah. Cuma oke. nanti kami verifikasi dulu, nggih, Bapak. Oh, oke, oke, Ibu. Nggih, Matur nuwun, baik. oke, Nanti oke, kalau oke, oke. sudah saya verifikasi, insya Allah saya segera kabari lagi, nggih. Oke, oke, matur nuwun, Ibu. Oke. Sami-sami. Monggo untuk selanjutnya mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali, Bapak Ibu. Kami Nggih, persilakan. izin Bu Lulu. Baik, nggih, monggo Ibu. Nggih, nyun sewu, Nggih. mau nanya, saya sebagai co-host RKLI, Pak Hari dan Bu Lulu. Prof Nggih, Eti tidak muncul Prof. wajahnya. Eti. Maaf, ini sudah di rumah. Yang muncul Nggih. hanya biru daun. Nggih. Nyun Monggo, sewu. Prof, silakan, Prof. Nggih. Nggih. Saya sebagai co-host RKLI, Pak Hari. Nggih. Lalu kemarin saya download judul. Saya belum upload proposal saya. Muncul kontrak, tapi judulnya itu berarti saya manut di hostnya nggih, Pak Hari. Mohon informasi. Nah, ini Pak Ketua yang lebih, saya bisa menjawab, tapi sebaiknya Pak Ketua saja yang menjawab. Monggo Pak Ketua, mohon Eh, bantuannya mungkin untuk bisa ya, membantu mau menjawab pertanyaan pertanyaannya Prof. gimana? Eti. Pertanyaannya, judulnya yang host, apakah sama dengan Dengan judulnya judul yang co-host? co-host Karena untuk hostnya Prof. Eti co-host. Monggo, Prof. Oh, oke. RKLI, Pak Prof. Yun Sewu. Nggih. Nah, sebenarnya untuk semua itu yang sama itu topik saja, judul harusnya beda. Kalau yang Bu Eti yang judul topik sama tapi judulnya harusnya beda, sudah ada ya, Bu ya? Sebetulnya saya, Nyun Sewu, saya pengen judulnya beda meskipun satu topik. Ya. Cuman di kontrak kemarin yang muncul judulnya, saya download judul host saya. Oh, Sudah ada di kontrak. ya. Terus Sudah saya harus dikontrak ya. merubah Kontrak kontrak. nopo SK Rektor, Bu? Kontrak, Pak. Sudah saya download, sudah saya kumpulkan malah. Oh, nanti diperiksa di Bulut dulu ya. Dulu dicatat dulu ya. Nggih, Apakah dicatat baik. dulu? Nanti itu di SK Rektor itu yang seperti apa? Nanti Nggih. di cross check apakah sudah sinkron dengan kontrak. Seharusnya sih untuk yang kita yang dikontrakkan adalah yang kita sendiri, baik kita sebagai host maupun sebagai mitra di matching fund jenis apapun yang Siap. dikontrakkan. Nggih. Nanti yang misalnya Bu Eti itu mitra, nanti yang proposal atau proposal yang dari host itu dilampirkan, kan seperti itu ya penjelasannya. Demikian juga kalau sebaliknya, kalau kita sebagai host ya cukup itu, tapi proposal mitranya nanti dilampirkan. Nah, yang kita sebagai host berarti harusnya di SK dan kontrak yang kita. Yang kita itu maksudnya yang kita sebagai orang UM, baik sebagai host maupun sebagai mitra. Mungkin nanti di cross check oleh Bu Lulu dulu nggih, Bu Eti nggih. Dan ini juga berlaku untuk semua ya, bukan hanya untuk Bu Eti. Matur nuwun. Berarti saya menunggu dulu, nggih. Saya ini nanti akan nggih, masuk nanti tadi dikonfirmasi Bu Lulu. sama Bu Lulu kan dimintain konfirmasi. Saya mau pakai judul saya, nggih. Nanti terus Nggih. kontraknya diperbarui gitu, nggih, Bu Lulu. Makanya itu tadi ngapunten mohon Bapak Ibu mengisi link yang di-share oleh Pak Sek terkait judul host, judul mitra gitu karena memang kontrak kemarin kami proses berdasarkan SK Rektor sedangkan SK Rektor Oh, iya, kemarin iya. masih menggunakan host semua. Punya host Nah, ya. betul. Yang tadi kami tayangkan itu Prof. Eti, di grup juga sudah kami sampaikan, sehingga data itu nanti cukup membantu ketika ada pembaharuan judul, Prof. Nggih, Prof. Eti, nggih.
Siap, termasuk pembaharuan kontrak berarti nggih? Ya, nanti kita sesuaikan. Siap. Nggih, nggih. Matur nuwun. Sami-sami. Oke, Baik. Prof. Teman nuwun, Prof. Betul. Untuk selanjutnya, kami persilakan Bapak Ibu, monggo ada yang ingin bertanya kembali. Itu di layar itu ada Mbak Lu, Bu Sopo Alfisa. Bu Alfi Syahri, nggih. Kami persilakan untuk Bu Alfi Sahrina, monggo. Nggih, baik, terima kasih Bu Lulu. Mohon izin bertanya Pak Sek. Nah, ini kebetulan terkait dengan upload DRTPM yang ada di Litbangmas itu apakah itu beserta RAB-nya? Nah, untuk RAB-nya apakah di dalam RAB itu ada komponen 80-20% begitu dan RAB 100% atau seperti apa? Baik, itu saja Ibu pertanyaannya. Ya, mungkin nanti bisa Oke, sementara. dilanjutkan. Oke, baiklah. Baik, kami persilakan Pak Sek untuk bisa membantu menjawab pertanyaan Bu Alfi Syahrina. Yang di ASIK PPM maksudnya. Yang Nggih, di Litbangmas. di Litbangmasnya Pak, RAB-nya. Oh, itu gini Bu, yang di Litbangmas kan ada 10, ada kok 10, ada 100, ada 70, ada 30 ya. Nah, nanti kalau di dalam Litbangmas mintanya di situ 100 ya penuhi 100, 70, 70, 30, 30. Tetapi khusus untuk di ASIK PPM itu hanya 70 sama 30. Untuk di RTPM ya 80, 20. Ya, kalau berbicara tentang Litbangmas, penuhi sesuai yang ada di Litbangmas. Kalau di Litbangmas minta 30, minta 100, 70, 30, penuhi saja. Oke? Karena ini ya Pak, karena kan kabarnya untuk yang di RTPM itu pencairannya 80-20. Nah, itu nanti kan kami menyesuaikan dengan 80-20 itu atau 70-30. Biasanya kan 70-30 permintaan di Ibu sudah lihat apa belum? Karena di sistem kami sudah kami perbaiki. Oh, nggih. Ya, Nanti kalau coba saya ceknya terlebih ya dahulu. kalau di mohon maaf yang suaranya bocor ya. Kalau misalnya selain di RTPM itu settingnya kami di Litbangmas itu kan ada 100, 70, 30 pada saat unggah proposal itu, dan di ASIK PPM-nya 70, 30. Nah, Ibu tidak usah khawatir, Pak nanti akan sama Onda. Pak Wisnu sudah mengcoding untuk yang di RTPM itu menjadi 80-20. Ya, sama seperti halnya ketika Bapak Ibu membuat RAB yang ada di Bima. Ngaten ya Bu? Nah, Ibu sudah ngecek apa belum? Belum Pak, saya ini masih Ya. masih mau Sebaiknya dicek dulu. Nah, baru nanti diklarifikasi ke kami. Kalaupun nanti belum saat klarifikasi, baru nanti kami akan membantu. Ya, Ngaten. terima kasih Pak. Monggo berikutnya. Berikutnya, mungkin saya bantu menjawab pertanyaan dulu yang ada di chat ya Pak. Ya, monggo. Ada yang bertanya, untuk surat kontrak di RTPM bisa lihat di mana? Untuk Jadi sepertinya sudah kontrak sudah saya posting Ibu. ya. Sudah saya posting di grup. Nanti atau habis ini mungkin Ibu Bapak terlambat bergabung. Ya, nanti akan saya posting kembali. Jangan khawatir, insya Allah kami penuhi semuanya. Jadi informasi-informasi awal yang terputus sebelum Bapak Ibu masuk di DRTPM kami akan berikan. Semuanya, baik itu di DRTPM, RKI, RKLI, Jatim.Pro maupun Masing-Masing, saya akan lakukan lagi memberikan info. Makanya kami buat grup itu buka tutup Bapak Ibu. Kalau ditutup itu berarti apa? Supaya informasi tidak numpuk atau tidak berada di atas gitu. Makanya itu demi kepentingan komunikasi saja. Nanti kalau sudah longgar saya buka. Tapi khusus untuk data supaya bisa dibaca semuanya saya tutup ya. Itu aja Bu G. Oke, terima kasih Pak Sek untuk penjelasannya. Untuk selanjutnya yaitu ada yang bertanya terkait
pengunggahan judul yang ada di Litapmas. Untuk yang co-host, judul yang diatur di Litapmas sesuai kontrak yaitu judul host atau judul co-host sendiri. Monggo, tadi sebenarnya sudah dijelaskan juga. Tadi sudah tadi sudah disampaikan, Bapak Oke. Ibu. Nah, sebaiknya begini, di grup RKI, di grup RKLI, di grup Jatim Pro, dan di grup Matching Fund, itu sudah kami sampaikan, silakan Bapak Ibu mengisi data untuk judul co-host. Ya. Meskipun temanya sama, seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, dan memang judulnya harus beda. Nah, untuk mengidentifikasi judul host dengan co-host, itu kami tidak punya. Yang punya hanyalah data judul host, yang co-hostnya kami nggak punya. Nah, oleh sebab itu, kami memfasilitasi Bapak Ibu supaya memudahkan pada saat nanti entry di RAP, langsung sosmatis munculnya judul itu, maka harus ngisi data dulu. Nah, insya Allah nanti malam tim-tim kami akan langsung memverifikasinya. Ngaten nggih, sudah ada. Lanjut dulu. Baik, nggih. Untuk selanjutnya yaitu ada yang bertanya, untuk memasukkan data mitra hanya bisa satu saja, tidak bisa 2 mitra. Mohon bantuannya mungkin Mas Bagas atau Mas Wisnu ya Pak Sek ya, Nah, Pak Wisnu untuk aja, menjawab ya, Pak. tersebut. Ya, Nggih, monggo. Pak Wisnu. Kalau mitra bisa ditaruh di Litapmas sampai 4 proposal, Bu. Jadi satu Baik. kali unggah aja nanti bisa digunakan sampai 4 proposal. Oke. Untuk pertanyaan dari penanya mungkin bisa dipahami ya untuk jawaban dari Mas Bagas tersebut. Untuk selanjutnya yaitu ada pertanyaan bagaimana dengan penelitian katalis? Apakah sudah ada info? 2, untuk judul RKI saya co-host sudah muncul di aplikasi ASIK tetapi belum muncul angka dananya. Yang ketiga, terkait pengisian Google Form untuk mitra, saya belum dapat Pak karena belum masuk grup. Ini untuk Pak Suharyadi. Oke. Mungkin Pak Sek bisa membantu menjawabnya. Yang pertama apa dulu, Bu? Yang pertama, bagaimana dengan penelitian katalis? Kalau untuk katalis iya. mohon bantu menjawab juga ya Pak Sek. Sepertinya belum Ya, ada dari katalis, DRTPM ya. mohon maaf, katalis sama BDSU nanti akan kami buatkan grup ya, karena itu masuk dari dana DRTPM. Datanya dulu saya dikasih dulu ya. Nah, oke, yang kedua. Untuk kedua, judul RKI maksudnya ini mungkin. Judul RKI saya sebagai host sudah muncul di aplikasi ASIK, tetapi belum muncul angka dananya. Oh iya. Ya, sebenarnya muncul angka dananya itu apakah sudah muncul yang 70-30 gitu ya. Kalaupun nanti sudah muncul 70-30, angkanya belum muncul, nanti kami tim keuangan yang akan merefresh kembali supaya muncul nilai tersebut. Tapi yang jelas data dari program, dari Bu Lulu ke keuangan, kemudian dari Pak Bagas ke Pak Wisnu itu data sudah masuk semua Bapak Ibu ya. Nah, nanti tidak apa-apa sambil berkala Bapak Ibu, kan ada grup tuh ya, ada grup WA. Grup WA nanti Bapak Ibu gunakan untuk menanyakan segala sesuatu yang ada kendala di lapangan. Nah, grup WA itu semuanya ada Bapak Ibu, baik di DRTPM, RKI, RKLI, Jatim Pro maupun Matching Fund, semua kami ada di situ. Jadi mulai pimpinan, Prof. Markus, saya sebagai sekretaris, ada Subkor, ada Pak Wisnu, ada Pak Jadi, semuanya ada di situ. Jadi silakan sampaikan. Tetapi kalau Bapak Ibu belum masuk ke grup, tidak apa-apa, nanti bisa japri ke saya, nanti saya masukkan, saya kasih linknya. Ya. Ya, baik. Mungkin ini kaitannya dengan pertanyaan ketiga, ya, Pak, terkait pengisian Google Form tadi yang untuk mitra belum dapat masuk karena belum punya grupnya. Ini mungkin bisa membantu menjawab dari beberapa peneliti waktu itu bertanya kenapa dikeluarkan dari grup itu, Pak Sek. Oh iya. Mohon Ya, bantuannya untuk mengklarifikasi karena banyak sekali klarifikasi yang begini. japri, baik. Banyak yang japri ke kami. Kenapa kami mendeklan ya, mengeluarkan nama Bapak Ibu yang tidak saya kenal di daftar nama itu, karena apa? Karena sebagian ada peneliti yang bukan orang UM gitu loh.
Jadi mungkin saya nggak tahu ya, mungkin link tersebut diberikan ke hostnya atau ke mitranya yang di luar UM, sehingga mereka masuk ke dalam kita gitu loh. Contoh misalnya, contoh Bapak Ibu host, tetapi Ibu kan ada apa co-host, sorry, Bapak Ibu adalah peneliti utama, peneliti keduanya apa co-hostnya mungkin kan teman ya, mitra di UNP atau di UP, itu dikasihkan filenya sehingga mereka masuk ke tempat kita gitu. Nah, oleh sebab itu langsung saya decline, saya langsung keluarkan, tetapi saya beri kesempatan untuk masuk lagi. Sudah. Jadi mohon maaf kalau ketidaknyamanan tersebut, karena sebenarnya kami menghindari supaya keberadaan kita itu tidak enak, Bu, kalau misalnya nanti ada info-info tentang dana, tentang apa, terbaca oleh orang luar. Termasuk juga, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya AR, ya nggak usah dimasukkan AR-nya. Cukup Bapak Ibu aja ketua, atau memang ada anggotanya sebagai dosen dimasukkan. Semuanya dimasukkan, AR-nya dimasukkan, sehingga nanti kalau ada koordinasi-koordinasi, Bapak Ibu yang memutuskan, bukan AR yang memutuskan. Ya. Jadi nanti kalau pada saat, mohon maaf, pada saat verifikasi RAB, kalau belum cair, pasti tanyanya ke kami, kenapa dana saya kok enggak cair? Karena apa? Pada saat sosialisasi, yang disuruh hadir AR-nya. Nah, ketika AR-nya yang hadir, hal-hal yang menyangkut kebijakan, tidak paham, sehingga yang muncul adalah ketidaktahuan. Nah, itu yang kami hindari. Tapi insya Allah Bapak Ibu tetap kami fasilitasi. Kalaupun nanti belum ada yang masuk, seperti tadi senior saya, Pak Agung, bilang, Pak, mari bisa dimasukkan, saya kasih. Masuk yang mana? Yang DTP nanti saya kasih. Nanti nggih? Insya Allah saya akan fasilitasi Bapak Ibu. Monggo lanjut dulu. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya buka pertanyaan yang udah raise hand. Untuk Pak Surya Adi, monggo, kami persilakan. Mohon izin Bu Lulu, Pak Heri, Ya, hanya monggo. make sure saja. Saya di peneliti mitra RKLI. Terus saya cek di link drive ini kontrak dan SPTJ itu nama saya belum ada. Kalau untuk mitra berarti pakai kontrak juga atau tanpa gitu? Oh, Bapak tetap harus pakai kontrak, Pak. Tetap kontrak. Nah, makanya disosialisasi ini penting ya. Ketika Pak Surya menemukan nama Pak Surya tidak ada di link kontrak RKLI itu, ya kan? Nanti Bapak bisa langsung WA ke Pak Jadi. Tapi setahu saya nama Pak Surya ada kok itu, karena saya mengunggah. Ada nama Pak Surya itu. Ada kok. Ada Pak Surya. Siap Pak Eri. Jadi di link itu ada kok muncul. Ya. Karena RKLI itu tidak banyak, gitu ya. Tidak banyak. Kalau yang internal banyak. Kalau Jatim Pro saya hafal. RKLI juga saya hafal orang-orangnya. Ya. Nah, kalau yang RKI PTNBH mungkin karena banyak, saya tidak begitu hafal. Tapi khusus untuk matching fund, RKI, LPTK, Jatim Pro saya hafal, Pak. Jadi insya Allah Pak Sur ada kok. Kan dengan mitranya dengan ini kan, dengan UNESA ya. UPI Bandung. Dengan UU Bandung kan, ya sudah ada. Sudah ada Pak Sur. Nanti kalau belum, saya kasih ya. Gitu Pak Sur. Ya, terima kasih Pak Eri. Nah, terima kasih ke Pak Ketua dong, jangan ke saya kan Pak Sur. Terima kasih Bro. Kan Pak Ketua. Baik. Oke, terima kasih Pak Surya. Semoga bisa memenuhi apa yang dimaksud ya jawaban dari Pak Sek tadi. Untuk berikutnya, Pak Suharyadi ngapunten jadi ingin bertanya kembali atau tidak? Kami persilakan, monggo. Tadi sudah cuma memastikan saya dosen Universitas Negeri Malang, Pak Ari. Iya. Ya, saya tak lihat Pak Suhar, ini kayak dosen UNER gitu. Ya, karena memang lagi gondol nggih, Pak. Matur nuwun. Tapi sudah masuk lagi nggih Pak Suhar? Nggih, saya tunggu, Pak.
Matur nuwun. Ngapunten, ngapunten saya kan mengidentifikasi dosen UNER atau siapa. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, sebelum saya membaca pertanyaan yang ada di chat, mungkin dari Bapak Ibu ingin bertanya langsung, kami persilahkan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan chat. Baik, kami lanjutkan Pak Sek ya, yang ada di Oke, monggo, silakan. chat. Nggih. Mohon izin menyampaikan bahwa di ASIK PPM untuk penelitian DRTPM masih 70 dan 30%. Monggo Pak Sek, sepertinya belum Ya. disesuaikan yang di ASIK. Nggih. Nah, kemarin kami sudah koordinasi dengan TIK, Bapak Ibu ya. Jadi sebelum kami menyampaikan di forum ini, kami sudah koordinasi dengan tim TIK. Dalam hal ini diwakili oleh Pak Wisnu. Artinya untuk ASIP PPM, untuk yang di RTPM itu sudah disetting 80-20. Selain itu, RKI, RKLI, Jatim Pro, dan Matching Fund itu dibuat 70-30. Kalaupun masih 70-30 untuk DRTPM, dimaafkan ya Pak, habis ini dipuding lagi, di-refresh lagi sama Pak Wisnu. Okay? Nah, artinya apa? Kalau masih belum memenuhi, ditunggu dulu aja. Ditunggu kan masih ada besok, yang penting Bapak Ibu siapkan. Pak, kami ini butuh waktu, karena 4 itu tidak cukup. 1 hari Bapak butuh waktu. Nggih, monggo, tidak apa-apa. Pak Wisnu, saya minta tolong Pak Wisnu ya, segera di-update. Pak Wisnu ada di forum ini, Pak Wis? Pak Wisnu? Ya, biar Bapak Ibu. Oh, ini ada Pak Wisnu, itu ada pertanyaan di DRTPM kok masih 70-30 Pak Wis? Jawab Pak Wis. Tadi pagi sudah saya setting Pak, cuma tadi saya menemukan ada sesuatu. Saya kunci dulu untuk yang 80-nya akhirnya. Oke. Nah, itu sudah dijawab Bapak Ibu nggih. Kira-kira malam ini fix ya Pak Wis? Nggih Pak, sakit. Hari ini bisa dipakai lagi. Oke, sudah bisa dipakai. Insya Allah itu langsung programmernya yang menjawab. Saya kembalikan ke Bu Lulu, monggo Bu Lulu. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, misalkan judul RKI yang telah diupload di Litapmas terlanjur menggunakan judul host, bagaimana? Karena kemarin diunggah menyesuaikan dengan kontrak yang ada di RKI-nya. Ya, Monggo bisa dijawab. jawabannya sederhana. Apakah mengalami kesulitan kalau Bapak Ibu mendelete-nya? Enggak kan ya? Kan mendelete di proposal itu kan enggak susah ya? Nah, kalau enggak susah, seperti sarannya Pak Ketua tadi, tema boleh sama, tapi judulnya harus berbeda. Nah, supaya judulnya berbeda tidak sama dengan host, otomatis Bapak Ibu mengunggah kembali, dan sederhana sekali caranya tinggal mendelete ya, mendelete di menu sebelah kanan itu kan ada keranjang sampah, tinggal klik, nah Bapak Ibu lakukan lagi untuk mengunggah proposal dengan judul yang tidak sama dengan host. Ngaten nggih, Bapak Ibu, itu sarannya Pak Ketua tadi harus berbeda judulnya. Saya kembalikan ke Bu Lulu. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, terkait dengan kontrak penelitian DRTPM PPSPM DSU Multiyears tahun ketiga, apa sudah ada filenya? Karena kemarin mendapat nomor kontrak, khawatir ada step-step yang terlewatkan. Ini yang ditanyakan kontraknya atau apanya, Bu? Terkait kontrak penelitian DRTPM PPM PMDSU yang multi-years tahun ketiga. Kemarin itu belum ada Bu yang lanjutan ya, belum ada kan ya, belum ada. Belum ada Bu. Ya nanti kalau ada kami umumkan. Contoh misalnya ya, penelitian yang lain kayak RIM 3, RIM 4 itu kan masih berproses, tapi karena belum ada, kami belum ngasih info. Nah, sama dengan yang ini, yang multi-years yang belum ada, nanti kami kalau ada akan segera kami sampaikan di. Saya biasanya kalau mendesak lewat wakil dekan 3-nya masing-masing, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya saya kesulitan mencari nama, saya lewat wakil dekannya masing-masing, wakil dekan 3, karena kami juga punya grup wakil dekan 3. Kalau emergency, saya langsung lewat
beliau-beliau untuk membantu meneruskan ke Bapak Ibu. Insya Allah komunikasinya tidak akan terputus. Lanjut, Bu. Baik, ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, izin bertanya terkait luaran khususnya HKI, apakah wajib pengajuannya melalui sentra HKI UM ACID untuk mengajukan tahun 2023 statusnya masih tetap diajukan atau bisa melalui pihak lain? Ya. Terima kasih. Gini, saya sudah konsultasi ke pimpinan dalam hal ini Prof. Markus dan dalam hal ini juga Bapak WR3. Contohnya sederhana aja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dikasih uang oleh Bapak Ibu kita, apakah kita tidak mau berterima kasih kepada Bapak Ibu kita? Nah, gitu ya. Saya dulu masih ingat ketika minta jajan, uang jajan kan mintanya ke Bapak Ibu. Nah, maka saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu saya. Nah, sama dengan ini. Ketika Bapak Ibu diberi bantuan dana penelitian oleh UM, ya kan? Meskipun di RTPM juga lewat UM juga. Apa tidak sebaiknya dana itu dibayarkan ke UM saja? Karena HAKI itu kan bayar. Nah, daripada dibayarkan ke tempat yang lain, mendingan dibayarkan ke tempat kami. Insya Allah Pak Direktur, Prof. Nandang itu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk secepatnya memproses HAKI Bapak Ibu. Tidak ada hal yang sulit untuk melakukan identifikasi pengiriman data. Insya Allah di sistem Direktorat Inovasi untuk Penanganan HAKI, karena sekarang sudah ada di inovasi dengan Prof. Alfian juga, insya Allah cepat Bapak Ibu. Ya. Nah, karena cepat itulah maka sebaiknya sayang kalau mendaftar lewat perguruan tinggi yang lain atau tempat yang lain. Ngaten ya? Baik, terima kasih untuk pencerahannya Pak Sek. Selanjutnya, ini pertanyaan begini, apakah RKI boleh dilakukan di hotel dengan pendanaan masing-masing? Mungkin kegiatannya gitu ya. Apakah kegiatan RKI boleh dilakukan di hotel dengan pendanaan masing-masing? Monggo bisa dibantu menjawab Pak Sek. Ya, ini Bapak Ibu, saya ini juga dapat RKI ya. Saya juga dapat RKI, terus tadi sudah saya sampaikan Ibu menggunakan SBM UM ya, Pertor 44 tahun 2023. Nah, di mana di dalam ketentuannya di situ mengikat dan melekat. Salah satunya adalah tidak menggunakan fasilitas di luar UM. Ya, misalnya nih contoh, mau melaksanakan FGD atau melaksanakan workshop. Nah, saya dalam hal ini yang menerima dana itu, karena ini dananya UM, saya tidak melaksanakan di hotel, saya laksanakan di gedung A21 kemarin saya gitu. Termasuk FGD juga saya laksanakan di UM, di lingkungan UM. Supaya apa? Bisa menghemat biaya dan juga efisiensi anggaran. Ya, jadi sebaiknya mengikuti arahan dari UM, ya, kecuali kerjasama, ya, kecuali dana kerjasama. Contoh misalnya, ya kerjasama lah, kayak kalau saya kan SMKPK, misalnya di Fakultas Teknik itu kan boleh di luar, ya, atau di tempat-tempat yang lain, misalnya program WCU itu boleh di tempat yang lain. Nah, maksudnya tempat yang lain boleh di hotel. Khusus untuk internal UM sebaiknya mengikuti arahan pimpinan ya Bapak Ibu ya, untuk menjaga efisiensi itu. Matur nuwun dulu. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ya Pak, saya lanjutkan. Terkait pengabdian di RTPM, deadline 14 Juni upload di ASIK PPM atau juga di BIMA. Selanjutnya, komponen biaya yang ada di ASIK PPM berbeda dengan yang ada di BIMA. Di BIMA komponen biaya teknologi dan inovasi, biaya pelatihan, biaya upah dan jasa, biaya perjalanan, biaya lainnya. Bagaimana, Nggih? Ya. Mohon Ya. pencerahannya dan Gini Bapak Ibu, template yang pertama tanggal dulu ya. Bapak Ibu, ya, untuk yang di BIMA itu kan kalau tidak silap tanggal 25 ya. Ya, 25. Nanti sebenarnya sudah saya kirim tuh rekaman Pak Direktur Prof. Faiz, sudah saya kirim di grup link di grupnya di RTPM, tapi nanti saya kirim lagi. Termasuk PPT-nya beliau, nanti saya kirim lagi. Ya, saya kirim lagi, mungkin Bapak Ibu baru bergabung. Nah, di situ tertulis
itu pemenuhannya sekitar tanggal 25 termasuk kontrak dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan ASIK BPM? Ibu, kalau Bapak Ibu nanti mengunggahnya tanggal 25 sesuai dengan yang di DRTPM, ya nanti Bapak Ibu silakan mengunggahnya, ya setelah itu juga tidak apa-apa. Tetapi perlu kami sampaikan bahwasanya sepanjang SP2D-nya belum turun, kami masih belum bisa mencairkan. Jadi khusus untuk DRTPM saran saya menunggu saja, ya, menunggu saja menyamakan dengan yang BIMA, ya, menyamakan dengan BIMA. Apakah ditutup? Tidak. ASIK BPM tidak ditutup. Sampai sekarang tidak ada ditutup. Cuma tahapan-tahapannya kami yang akan menutup tahapan downloadnya, ya. Nah, kemudian template-nya gimana? Template yang ada di ASIK BPM kami yang 4 tadi itu menyesuaikan dengan DRTPM. Seandainya nanti berubah, maka kami akan ubah lagi template-nya, khusus DRTPM ya. Nanti kami akan ubah lagi. Karena apa? RAB yang Bapak Ibu tulis, yang dikirim ke BIMA itu harus sama dengan RAB yang ada di ASIK BPM. Nah, nanti kami akan mencoba mengcoding kalau memang berbeda ya, karena kami juga masih belum mendapatkan data itu. Seandainya template-nya yang ada di DRTPM, di BIMA itu berbeda dengan template kami akan sesuaikan. Oleh karenanya, Bapak Ibu selesaikan dulu RAB kontrak yang di BIMA dulu, setelah itu baru menyelesaikan di tempat kami. Karena bagaimanapun Bapak Ibu, DRTPM itu akan mengeluarkan SP2D kalau semua itu sudah lengkap Bapak Ibu unggah, baik itu kontrak sama RAB-nya. Barulah muncul SP2D. Karena dasar SP2D dari DRTPM itu adalah dasarnya data dari Bapak Ibu yang diunggah lewat sistem di BIMA. Ya. Nah, kalaupun nanti permintaan di tempat kami tanggal 14 itu abaikan saja. Khusus untuk DRTPM ya, abaikan saja. Karena uangnya masih di luar. Kalau yang selain DRTPM, jangan diabaikan, tapi dikerjakan karena uangnya ada di sini. Uangnya ada di UN. Ngaten nggih, ada 2 pertanyaan sampun, Bu. Baik, nggih, terima kasih. Untuk selanjutnya ini ada yang tanya di Litapmas menu PFR untuk skema DRTPM belum ada. Fundamental ini, Pak. Bukan ini DRTPM fundamental reguler penelitian, fundamental reguler. Yang Kalau DRTPM. nggih, betul. Nggak apa-apa, dicatat aja dulu nanti Nggih, baik. sama Pak Wisnu akan di-coding ya. Dicatat aja dulu, nanti Baik, Bapak nggih. Ibu semuanya bisa memposting informasi di grup masing-masing, karena di situ kami meskipun tanpa kami menjawab, tapi Pak Wisnu, Pak Bagas itu sudah merecord Bapak Ibu ya. Jadi Ibu sampaikan aja enggak apa-apa di grupnya masing-masing apa kendalanya, tanpa kami harus menjawab, sebenarnya sudah dikerjakan oleh Pak Wisnu, Pak Bagas, Bu Retno, sama Bu Lulu. Kami semua sudah standby kok, insya Allah. Ya. Silakan Bu, berikutnya. Nggih, berikutnya ini pertanyaannya sama yang tadi, insya Allah sudah dijawab ya Bapak Ibu, terkait di ASIK BPM masih muncul RAB 30 dan 70%. Ya, itu. Untuk selanjutnya, langsung saja, saat mengunggah proposal di RTPM kemarin, nilai rupiah yang dimasukkan adalah sesuai rupiah di proposal di BIMA. Ternyata baru tahu hari ini besaran nilai rupiah yang disetujui. Bagaimana cara mengubah nilai rupiah yang di Litapmas? Karena tidak ada menu edit. Langsung Mungkin di-delete bisa aja. Kan ada menu keranjang di situ. Ya, Pak Wisnu. Pak Wisnu mungkin Pak bisa Wisnu kan membahas ada saja. menu keranjang ya Pak Wisnu? Ada menu keranjang. Halo Pak Wis. Keranjang pripun Pak Adi? Untuk di-delete. Jadi Di-delete itu sakit Pak. Misalkan nanti belum jadi ada diverifikasi menu keranjangnya. Ada menu delete-nya kan Pak Wis ya? Nggih, sakit di-delete Pak. Selama belum diverifikasi Pak nggih, tapi. Jadi Bapak Ibu mungkin lebih mudahnya chat ke kami aja, nanti otomatis bisa kami rubahkan lewat sistem. Ya. Baik Bapak Ibu, ini tim kami sudah menjawab. Jadi Bapak Ibu di grup masing-masing sudah saya kasih kontak person
Pak Wisnu dan Pak Bagas ya untuk masalah admin ID di masing-masing. Kalaupun tidak, habis ini saya kirim lagi nama-nama tersebut sehingga nanti Bapak Ibu bisa langsung japri ke Pak Wisnu atau ke Pak Bagas terkait dengan permasalahan-permasalahan itu. Kalaupun Bapak Ibu baru bergabung di grup, nanti saya kirim lagi. Ya, oke, dulu lanjut. Baik, nggih, Pak Sek, nggih, lanjut. Ini ada yang bertanya lagi, mohon info untuk pengumpulan kontrak peneliti dengan LPPM tanggal berapa untuk di RTPM. Monggo, tapi sepertinya tadi sudah dijelaskan juga. Silakan Pak Sek. Ya, Bapak Ibu, khusus untuk di RTPM, ya, memang kewajiban Bapak Ibu penuhi dulu, ya, yang ke DRTPM. Jadi kayak kontrak, proposal dan sebagainya sama RAP penuhi aja dulu, ya. Setelah itu nanti barulah DRTPM akan mengeluarkan SP2D. Nah, sembari itu Bapak Ibu baru mengerjakan yang sudah dikerjakan ke BIMA. Nah, apa itu? Mulai dari kontrak, SPTJM dan ASIK BPM di RAP di ASIK BPM. Nah, bagaimana dengan kontrak kami misalnya? Data itu baru datang kami tadi pagi Bapak Ibu. Ya, jadi rupiahnya itu baru muncul tadi pagi, kami baru dikirimi. Nah, tadinya memang kami ingin membuat Google Form, tapi alhamdulillah sudah muncul rupiahnya sehingga tim kami Pak Sujadi. Jadi yang hubungannya dengan kontrak nanti Bapak Ibu ke Pak Jadi. Terkait dengan nilainya yang tidak sesuai ke Pak Sujadi. Sudah ada kontak personnya nanti. Insya Allah kalau memang hari ini sedang dikompil sama Pak Jadi, besok pagi akan saya kasihkan linknya untuk di RTPM. Ya, insya Allah besok pagi, karena datanya baru masuk tadi. Ya, insya Allah Bapak Ibu besok akan kami kirimkan linknya untuk di RTPM. Karena di dalam menu yang kami berikan itu kan yang oke, masih RKI, RKLI, Jatim Pro, sama Matching Fund kan ya. Kan ada tuh di menu linknya yang kami berikan. Yang di RTPM belum oke, artinya apa? Belum terisi loh. Insya Allah besok ya, kalau sudah selesai. Ngatan lanjut dulu. Baik, untuk selanjutnya RKI yang skema B yang seperti dijelaskan Pak Sek tadi, ini ada yang bertanya di SK dan kontrak masih 150 juta. Kami sudah mengumpulkan kontrak ke LPPM dan unggah RAP di ASIK 150 juta. Jadi bagaimana nggih? Ya, harus diubah. Ya, harus diubah. Mekanisme mengubah ya harus di-delete, diubah lagi. Karena sebenarnya itu adalah panduan yang lama. Jadi nomor SK tadi itu hanya 3 orang kok ya, hanya 3 orang saja. Dan tidak perlu saya sebut namanya. Hanya 3 orang aja yang tinggal mengubah untuk RKI PTNBH itu. Yang mana untuk skema B-nya adalah hostnya 100, co-hostnya 75. Ya. Kemudian untuk skema A, 100 untuk host, 75 untuk co-host, dan untuk skema C, 150 untuk host, co-hostnya 75. Ya. Jadi nanti mohon disesuaikan kembali, kemudian diperbaiki kembali, dan kalaupun sudah diverifikasi proposalnya, ya di riset lagi Pak Wisnu, hanya ada 3 orang. Nanti 3 orang itu Bu Lulu bisa diberi nama ke Pak Wisnu ya, biar di dicek ya. Itu aja, betul. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Sek untuk penjelasannya. Selanjutnya di Litbang UM yang diunggah RAP yang direvisi sesuai pendanaan yang disetujui DRTPM atau yang diusulkan dan diunggah di BIMA saat proposal. Sepertinya tadi sudah dijelaskan juga. Jawabannya yang sesuai dengan catatan harian di BIMA. Oke, lanjut. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan, bagaimana jika ada opsi atau tombol multi-years di Litbang? Kebetulan ini masuk tahun ketiga. Ya, sudah ada menu multi-years. Pak Bagas bisa ditayangkan Pak Bagas? Mungkin saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata tombol itu apa sih namanya gitu. Jadi dalam bentuk gambar. Monggo Pak Bagas ditayangkan, kalau ada yang multi-years tinggal klik ini, klik, jadi tidak perlu mengisi data, klik langsung. Pak Bagas. Bapak Ibu, tombolnya yang di sini nggih. Jadi untuk lokasinya harusnya tepat di bawah judul Bapak Ibu. Yang jadi multi-years. Jangan, mungkin seperti contohnya Prof. Heru ini sebaiknya tidak perlu menambahkan titik di belakang judul, jadi di
Yang judul pertama ini ada tombol yang merah ini, itu aja yang diklik. Jadi tidak perlu mengajukan ulang dari awal. Oke, ya cukup jelas saya pikir Bapak Ibu. Ini. Sampun? Ya, bisa ditutup Pak Bagas. Oke, terima Lanjut. kasih untuk penjelasannya, Mas Bagas. Selanjutnya, mohon maaf, apakah bisa minta tolong ditambahkan lagi ke grup RKI? Nanti mungkin bisa Japri yang bersangkutan ke Pak Sek ya, biar bisa Ya. ditambahkan. Selanjutnya lagi ada pertanyaan, nama mitra ada di master semua, tapi jika sudah diklik satu mitra, maka mitra lain tidak bisa diklik. Jika diklik, maka mitra sebelumnya hilang. Nah, untuk teknis monggo mungkin bisa Ini dibantu Pak Pak Sek Bagas dan ini. Mas Wisnu. Pak Bagas. Bagas Sampun ini saya kan. chat langsung, Bu. Sudah saya Oh, balas sampun. langsung. Oke, ya. Jadi yang Oke, terima ditambahkan kasih. kalau Bu Agus Heri sebagai co-host, yang ditambahkan yang hostnya mawon. Kalau Bu Agus Heri adalah seorang host, jadi yang tambahkan peneliti mitra nomor 1 aja. Ya, sudah dijapri Bu dulu. Oke. Bagus sama Oke, tim sudah, kami oke, sudah bagus. langsung Ya, siap. direspon ya. Oke. Oke. Untuk selanjutnya, maaf RKI itu mitra co-host ada 2. Maksudnya gimana ya ini? Oh, Bu Heri tadi ya sudah di Tuh, Japri mungkin. ya. Lanjut. Oke. Selanjutnya, mohon izin mengkonfirmasi tentang surat pernyataan kesanggupan penelitian di RTPM yang harus diupload di BIMA. Di situ terdapat tanggal kontrak turunan, nomor kontrak turunan. Untuk kontrak turunan itu berasal dari kontrak antara LPPM dan peneliti, sedangkan kami belum TTD kontrak. Artinya surat pernyataan di BIMA ini harus bisa kita upload setelah kami TTD kontrak dengan LPPM, G. Mungkin bantu Pak Sek untuk menjawab. Itu sudah saya posting nomor Oke. kontrak. Jadi Bapak Ibu ketika mengunggah ke BIMA, ya kontrak itu yang sudah kami kirim di grup di RTPM itu. Nah, terkait nanti kontraknya yang di RTA, kontraknya yang dengan Pak Sek, dengan PPK itu nanti ada kontrak lagi, namanya turunan kontrak dari kontraknya di RTPM. Nah, turunan kontrak masih belum, Bapak Ibu, ya masih belum, masih diproses karena datanya baru dapat tadi pagi kami. Tadi sudah saya sampaikan. Cuma yang penting adalah kontrak yang Bapak Ibu dengan BIMA, dengan di RTPM, yang akan diunggah ke BIMA itu sudah saya posting di grup di RTPM. Okay? Jadi khusus untuk yang varian kontraknya antara LPPM dengan peneliti nanti saja bersabar, tetap kami proses. Insya Allah besok akan muncul. Okay? Nah, karena mungkin tidak besok ya, karena mungkin ini masih menyangkut masalah nomor VA. Karena di RTPM itu VA-nya akan diubah ke Mandiri. Ke Mandiri ya, tidak ke Bank BNI tapi Mandiri. Bu Retno, Mas Bu Retno masih online Bu Retno? Ya Bu, bisa disampaikan berapa hari Bu nanti pengurusan untuk Bank Mandiri untuk rekeningnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Waalaikumsalam untuk warahmatullahi pembukaan wabarakatuh. rekening VA khusus dana eksternal ya DRPM ini nanti kita alihkan ke Bank Mandiri. Untuk kontrak nanti tetap bisa ditandatangani tanpa nomor VA, bisa kami susulkan di kontrak yang sudah di-scan ditandatangani lengkap nanti. Jadi diabaikan saja kalau nggak ada nomor rekeningnya enggak masalah. Tetap bisa diproses tanda tangannya. Kemudian pencairan dana DRPM ini kami juga menunggu pencairan dana dari Dikti juga nggih. Nah, kebiasaannya itu Agustus baru cair ke UM dananya. Jadi nanti jangan saya berharap tidak ada yang bertanya setelah tanda tangan kontrak dan upload RAB langsung nanya danaku kok belum cair. Ini biasanya selalu ada pertanyaan itu. Kemudian mohon dipahami juga dana yang kami cairkan nanti pasti akan dipotong 10% dari dana tahap pertama. Ini nanti
mohon tidak kaget lagi, tidak tanya lagi kenapa kok sekian dananya yang cair padahal nilainya sekian. Kemudian untuk proses PA itu aja, Pak, dan pencairannya seperti biasanya sih, memang biasanya Agustus, biasanya baru Ya, UM dananya. ya. Tetapi proses untuk nomor Bank Mandiri kan dalam proses berjalan ya, nanti sebelum Oke, SP2 diturun itu ya. Itu yang harus disampaikan. tidak masalah. Oke. Tapi kontraknya tetap bisa diproses. Ya, cuma ini tadi ada pertanyaan Bu terkait dengan template RAB, itu kan kita kan punya 4 itu. Nah, infonya katanya di RTPM itu tidak 4. Nah, mungkin nanti kita cek lagi ya, kita cek lagi template-nya. Kita dahulukan yang di Bima aja dulu, Nah, ya, Pak. kita dahulukan yang di Bima saja dulu. Disesuaikan dengan permintaannya DRPM. Kalau sistem di UM nanti bisa menyesuaikan. Di template UM ini hanya untuk arsip Bapak Ibu. Jadi nanti biar tidak kehilangan jejak digitalnya. Beberapa tahun lalu Litapmas itu ditutup aplikasinya. Jadi Bapak Ibu peneliti tidak lagi bisa melihat arsip-arsip lamanya. Nah, kami menyiapkan aplikasi backupan SPC Bapak Ibu di arsip Aplikasinya. ini biar tidak hilang. Oke, sampun Bu Retno. Baik. Nah, kembalikan dulu, monggo dulu. Terima kasih Mbak Retno dan Pak Sek untuk arahannya. Selanjutnya izin bertanya, RAB di RTPM yang diunggah di ASIK PPM, apakah juga mengacu pada Pertor nomor 4 tahun 2023? Karena menurut panduan di RTPM, pembuatan RAB mengacu pada SBM dan PMK yang berlaku. Monggo, mohon bisa dibantu menjawab. Gini, dananya di RTPM itu kan bukan dananya UM ya Bapak Ibu ya. Jadi cuma begini, nanti saya dibantu Bu Retno menjawab ya. Bapak Ibu, dana itu kan nanti masuk ke tempat kita ya. Setelah masuk ke tempat kita, otomatis kan harus mengikuti jejak kita. Jejak kita ya Pertor 44 2023 itu kan ya. Nah sekarang biasanya kami diberikan keleluasaan ya, diberikan keleluasaan untuk menyesuaikan yang permintaan yang punya uang. Ya. Jadi contoh misalnya kami sedang melaksanakan kerjasama dengan Pemkot misalnya, maka kamilah yang menyesuaikan dengan RAB-nya atau ketentuan yang ada di Pemkot. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu membuat RAB, apakah menggunakan SBM-nya PP Keuangan, itu kita menyesuaikan. Bruno, mungkin bisa dibantu saya menjawab, kok ada hal yang keliru tentang SBM. Sebetulnya bisa sesuai dengan PMK Kemenkyu bisa, tapi harus konsisten, jangan nanti ngikutnya dua-duanya. Kalau di SBM di Pertor 44 itu honorarium tenaga asing itu bisa 2.500.000, tapi di PMK Kemenkyu itu 1.700.000. Jadi harus konsisten. Kalau pakai PMK Kemenkyu, monggo silakan bisa pakai PMK Kemenkyu. Tapi nanti ketika menghonori narasumber asing jangan ikut Pertor UM nggih. Nggih, Pak, bisa kok, semua bisa pakai PMK. Nggih, menyesuaikan aja. Monggo, Guru. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, mohon maaf untuk file kontrak penelitian di RTPM bagaimana? Tadi sepertinya sudah dijelaskan ya Pak Sek ya untuk kontraknya. Nggih. Saya lanjut aja ya. Untuk lanjutan pertanyaan yaitu RKI skema B untuk kontrak yang sudah dikumpulkan ke LPPM tidak perlu mengumpulkan ulang ya Bu, karena di Google Drive kontrak SPTJM masih belum berubah nominalnya. Yang mana Sepertinya itu? begitu ya Pak Sek ya. Yang Yang mana untuk itu? lanjutan RKI skema B. Oh iya,
sesuai Ya, dengan yang ada betul. di link itu aja, di link. Oke, siap. Itu sudah pertanyaan terakhir, Bapak Ibu. Ya, Untuk selanjutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Kami persilahkan. cukup saya pikir, dan Oke. file materinya sudah kami sampaikan di grup masing-masing. Ada 2 file Bapak Ibu. Nanti kalaupun Bapak Ibu ingin nambah lagi yang versi PPT, saya kasihkan lagi. Mau versi yang JPEG juga akan saya kasihkan, tidak apa-apa. Tapi saya pikir versi PPT sudah cukup. Versi PDF saya pikir sudah cukup. Ya, baik Bapak Ibu, kalau sudah ada pertanyaan lagi, karena agenda kita sampai jam 17, ini lebih mengawali 10 menit. Kalau tidak ada pertanyaan, saya mohon Pak Ketua untuk memberikan arahan terakhir sekaligus menutup pertemuan ini. Kami persilakan Prof. Markus, Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Sek, Mbak Red, Pak Lut, dan Mas Bagas, Mas Wisnu, dan Bapak Ibu sekalian. Tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, kita mungkin bisa perlu segera menyelesaikan gitu ya. Beberapa ada yang nanti perlu ditangani oleh timnya program, juga ada yang mungkin pertanyaan yang jawabannya menunggu dari dana, ya, dana dari BRTPM misalnya. Nah, hal yang lain Bapak Ibu, sebagaimana tadi disampaikan Pak Sekretaris, kita open untuk discussion untuk penyelesaian biar ini bisa segera selesai. Saya kira demikian Bapak Ibu, yang tadi sudah kita bahas bersama itu ada menjadi bahan kita untuk segera tahap atau proses-proses berikutnya. Nanti di grup masing-masing grup nanti akan diupdate terus, dan Bapak Ibu juga boleh menyampaikan pertanyaan atau mungkin saran dan lain-lain. Saya kira demikian, mudah-mudahan segera Langsung bisa tutup, kita Pak Ketua. lanjutkan. Langsung diminta. Oh, oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya, waktunya untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan khususnya untuk proposal penyusunan RAP, pengunggahan di sistem untuk tahap yang berbeda dengan yang reguler kemarin. Semoga bisa memberikan pencerahan kepada kita dan segera kita update baik dari sisi lembaga UM yang diwakili oleh LPPM maupun dari pribadi Bapak Ibu para peneliti di seluruh fakultas dan SPS. Saya kira demikian. Terima kasih juga para pimpinan yang terus memantau juga, ini ada banyak beberapa dekan juga ikut di sini. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di close Pak Bagas rekamannya, recordnya. Mohon izin, live Bapak Ibu.